Salam PKTJ. Halo Jagar PKTJ. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang apa itu salut. Untuk kesempatan kali ini, kita bersama Bunda Salut Nasional akan membahas bagaimana sih program kerja salut selama ini. Nah, langsung saja ke videonya. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Hen. Iya, nah tadi kan di opening sudah saya mau senggol tentang bagaimana sih program salut ini. Nah, kalau untuk program perencanaan kerja dari salut tersebut apa sih Bu? Oke, kita lanjut lagi ya, Hen. Tadi kan ditanyakan tentang program kerja ya, atau program kerjanya seperti apa. Kan seperti pertemuan yang sebelumnya yang kita sudah bahas ya, gerakan salut itu bagaimana. Kan memang salut adalah suatu pendidikan ya, atau penyuluhan keselamatan yang dikemas nih di dalam bentuk teknik mendatangkan massa dan teknik mendatangi massa. Kalau teknik yang mendatangi massa itu dikemas dalam bentuk bimbingan teknis keselamatan salut ya, atau bimbingan teknis salut, sorry. Nah, di bimbingan teknis salut itu berarti kita mendatangkan massa guru-guru TK dan petugas dari Dinas Perhubungan yang ditunjuk dari berbagai daerah. Selama ini berarti sudah ada di berbagai daerah ya untuk bimbingan teknis salut, baik itu dari Kota Tegal dan sekitarnya itu sudah jelas, kemudian dari Ciamis, Cirebon ya. Untuk Jawa Barat itu memang yang paling banyak ya, Kuningan, kemudian Tasik, Bandung, Kabupaten Bandung itu sudah. Nah, kemudian itu adalah yang langsung ke dinas-dinas daerah yang mendatangkan massa dalam bentuk bimbingan teknis salut ya, bersama Dirjen Perhubungan Darat itu juga sudah sejak tahun 2017. Nah, kalau yang bersama Dirjen Perhubungan Darat itu ya, diantaranya sudah pernah di Jogja, kemudian di Riau. Kalau dengan BPTD Riau itu kita malah sudah 2 kali bersama Dirjen Perhubungan Darat. Kemudian ada juga di Aceh ya. Terus ada juga di Tegal sendiri ada ya. Kemudian di Kabupaten Bandung dan di Kota Bandung. Nah, ini program yang mendatangkan massa guru ya. Tapi di sini biasanya kan di hari pertama, kedua, ketiga itu kita isi dengan bimbingan di dalam kelas ya, baik itu teori maupun praktek. Dan kadang ada yang langsung dilanjut dengan secara massal itu mengundang guru-guru yang lebih banyak lagi itu ya. Biasanya digabung dengan kegiatan pekan keselamatan dari masing-masing dinas daerah. Itu kalau yang di Ciamis waktu itu digabung dengan pekan keselamatan itu ketika mengundang guru-guru secara massal. Di BPTD Riau juga mengundang guru-guru secara massal itu dalam rangka pekan keselamatan juga ya. Nah, kalau itu yang mendatangkan massa ya dalam bentuk bimbingan teknis. Kalau yang mendatangi berarti kita datang ke sekolah-sekolah taman kanak-kanak ya. Di sekolah-sekolah kan kita berarti mengadakan kunjungan-kunjungan ke sekolah, melihat ya bagaimana guru-guru itu mengimplementasikan pembelajaran salut itu seperti apa. Dan kadang kita PKTJ juga sudah beberapa kali mengundang nih anak-anak PAUD itu ya untuk mengikuti lomba yang berhubungan dengan salut. Nah, itu juga bisa. Dan kemudian di beberapa daerah mengadakan acara Car Free Day misalnya. Car Free Day juga melibatkan anak-anak TK dan guru-guru PAUD itu. Ini bagaimana konsep kita mengembangkan gerakan. Dan kita berharap nih, dari tadi kan kalau satu bintek itu kan ada 25 guru. 25 itu diharapkan kan bisa menyebar ke guru-guru yang lain di dalam satu sekolah maupun satu komunitas ya. Kurang lebihnya itu sudah ada 2010 guru PAUD ya
yang sudah mengikuti bimbingan teknis. Nah, dari 2010 guru itu bisa melakukan diseminasi dan kita pantau melalui WA group dari forum Salut itu ya. Mereka setelah mengikuti Bintek biasanya akan disambung dengan diseminasi dari masing-masing guru di komunitasnya masing-masing. Itu teknik dari bagaimana mengembangkan gerakan Salut. Sehingga kalau dari 2010 guru, ya insya Allah sekarang sudah lebih 4.000 guru lah yang mengimplementasikan pembelajaran Salut itu di sekolah-sekolahnya. Gitu. Nah, tadi kan sudah dibahas mengenai perkembangan Salut itu yang sangat dibutuhkan perkembangan yang luar biasa ya Bu, di mana memang dibutuhkan kerjasama untuk membangun suatu program ini menjadi dikenal kepada seluruh mancanegara. Nah, kalau untuk program Salut sendiri, apakah ada hambatan dari pembuatan program Salut sendiri Bu? Ya, kita lanjut lagi ya Henry. Tadi kan mengenai gerakan ya, gerakan sudah kita bahas ya, bagaimana gerakan itu berkembang dari satu kelompok yang kecil menjadi semakin luas. Nah, memang tentunya ada hambatan-hambatan dari 2012 itu hingga sekarang. Nah, hambatan itu ya ada suka dukanya lah, dari kita bertiga, saya, kemudian Pak Edi Yulianto, kemudian bergabung berikutnya Ibu Erlina. Hambatan yang kita temukan itu adalah memang keterbatasan media, tetapi media itu memang akhirnya bisa kita selesaikan juga ya, karena media itu bisa, guru-guru PAUD itu dia lebih pintar nih dalam membuat media-media, sehingga tidak harus media yang ada di lapangan itu, yang seperti PKTJ kemarin buat miniatur, walaupun banyak sekolah yang membuat miniatur, itu keterbatasan media ya. Yang kedua adalah keterbatasan jumlah penyuluh ya. Penyuluh keselamatan selama ini di Dinas Perhubungan Daerah itu masih sangat terbatas. Nah, kenapa sangat terbatas? Karena memang payung hukumnya fungsional penyuluh keselamatan itu yang belum ada, sehingga ini diharapkan ya, ini kedepannya juga ada payung hukumnya tentang fungsional penyuluh keselamatan, karena realita itu adalah kita butuhkan. Perhubungan misalnya membangun fisik ya, membangun jalan dengan segala perlengkapannya, tetapi bagaimana membangun SDM itu bisa menggunakan infrastruktur yang ada itu kan dibutuhkan penyuluh-penyuluh ini. Sementara di Kementerian Perhubungan belum ada penyuluh keselamatan transportasi jalan. Nah, ini hambatan tentang penyuluhannya. Terus kemudian hambatan yang lain itu adalah apa? Ketika kita mau mengadakan event mendatangkan massa dalam situasi pandemi seperti ini. Dalam situasi pandemi seperti ini memang akhirnya bimbingan teknis yang mendatangkan massa itu otomatis kan terhambat dan tidak selalu bisa dilakukan ya. Dan kita tidak tahu sampai kapan ya, tetapi ini juga masih bisa ditempuh ya dengan by daring ya, sehingga ada seperti Sulawesi itu pernah mengadakan juga meeting bersama kami dengan guru-guru PAUD itu dengan model dengan Google Meet ya. Terus kemudian pembelajaran juga kayak gitu. Biasanya kan pembelajaran itu memang lebih menarik ketika kita mendatangkan anak-anak itu dan guru-guru belajar langsung bersama anak-anak. Tetapi situasi yang sekarang akhirnya pembelajarannya juga by daring, tetapi ternyata pembelajaran Salut by daring pun juga sangat menyenangkan ya. Dan hanya mungkin tidak bisa kegiatannya seperti kalau kita ketemu langsung bersama-sama, kayak nyanyi bersama, terus kemudian itu yang susah. Jadi pendidikan karakter untuk semuanya serba daring itu, ini yang memang sulit adalah di situ. Itu terus hambatan yang lain ya payung hukum itu. Makanya kan seperti di sesi pertama itu kita sampaikan harus ketemu nih
Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan, ya, dan Menteri Agama, karena ada sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama, ya, dan Polri untuk bersama-sama nih membangun SDM pengguna jalan yang berkeselamatan, ya. Nah, untuk suksesnya program Salut ini, Bu, biasanya kan ada sebuah slogan ya, Bu. Nah, kalau dari Ibu sendiri, slogan apa sih, Bu, yang Ibu galakkan untuk saat ini, Bu? Untuk slogan Salut itu sendiri, ya, kita menggunakan itu kalimat yang sering kita gunakan di setiap kali bimbingan teknis itu mesti kita sampaikan, ini adalah untuk memotivasi guru-guru juga dan untuk memotivasi teman-teman dinas perhubungan di daerah, ya, untuk mau menggerakkan juga teman-teman yang dari Dirjen Perhubungan Darat. Nah, di sini slogannya adalah, ya, satu anak satu keluarga. Artinya apa? Satu anak itu menjadi agen perubahan buat satu keluarga, ya. Satu guru satu komunitas. Artinya satu guru ini bisa menjadi agen buat satu komunitas IGTKI atau Himpaudi, ya, atau komunitas guru yang ada di sekolahnya atau komunitas orang tua anak-anak PAUD. Nah, ini kan kalau kita semuanya ini terrealisasi, ya, satu guru, satu anak, satu sekolah, sudah satu kali bintek itu berarti akan menghasilkan 500 anak. Karena apa? Misalnya kurang lebihnya 500. Kalau misalnya satu guru mempunyai murid 20, berarti satu bintek 25 guru akan menghasilkan 500 anak Salut itu dalam satu kali bintek. Nah, padahal setiap tahun guru itu mempunyai murid, ya. Kemudian dari gurunya sendiri, dari 25 guru, kalau menularkan pada satu komunitas di sekolah, sudah satu sekolah paling enggak 5 guru. Berarti dari 5 guru menjadi 125 guru. Kalau dia menularkan kepada satu komunitas Himpaudi, paling tidak 20 atau 25 bahkan lebih, ya, karena sering saya ngikuti itu ada yang satu Himpaudi itu satu kecamatan, oh ternyata 100 orang. Nah, berarti kan akan lebih besar lagi sehingga semakin masif perkembangannya. Itu slogan yang kita gunakan dan mudah-mudahan sih ini sama agen PAUD, ya, mudah-mudahan agen PAUD agen Salut seluruh Indonesia, jadi guru PAUD yang agen Salut ini, ya, juga ikut menonton kegiatan ini. Kembali kita bersemangat untuk menyebarkan, ya, Salut lebih besar lagi sehingga karakter anak-anak itu menjadi terbentuk ketika mereka sudah betul-betul menjadi pengguna jalan, sehingga akhirnya dewasa nanti menjadi pengguna jalan yang berkeselamatan. Dan insya Allah kalau seperti itu, ya, ke depan perilaku melanggar itu akan menjadi semakin kecil, gitu. Terima kasih kepada Ibu Susi selaku Bunda Salut Nasional karena telah meluangkan waktunya untuk mengobrol santai mengenai program kerja Salut ini. Nah, diharapkan kedepannya semoga program Salut ini digerakkan oleh tidak hanya dari taruna saja, melainkan dari masyarakat juga membantu menggerakkan Salut ini sehingga memang dikenal oleh nasional seluruh Indonesia ini. Nah, untuk teman-teman di rumah, jangan lupa jaga protokol kesehatan dan tetap semangat. Stay tune terus di video selanjutnya, ya. Dadah!